Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan fisik dan kognitif pada masa anak-anak awal dengan dosen pengampu Ibu Itonisha Nasution, MPSI, dengan anggota Nasya Kusuma, Ica Yoga Fahdalaina, Alfiatul Hasanah, dan Belva Sukma Pratiwi. Pertumbuhan badan. Ciri-cirinya, yang pertama, adanya perubahan pada ukuran dan posisi tubuh. Yang kedua, rata-rata pertumbuhan tinggi 2-3 inci atau 5-7 cm dan bertambah berat sekitar 2,5 kg setiap tahun. Selanjutnya, anak-anak berangsur menjadi kurus. Anak perempuan lebih mempertahankan lemak tubuh, sementara anak laki-laki lebih berotot. Selanjutnya, postur dan keseimbangan berkembang dan menghasilkan koordinasi motorik. Dan yang terakhir, perbedaan individual pada ukuran tubuh lebih terlihat pada masa kanak-kanak dibandingkan pada saat bayi dan balita. Baiklah, selanjutnya handedness. Handedness adalah kecenderungan penggunaan tangan dan kiri lebih dominan. Kecenderungan ini terlihat pada anak di usia 1 tahun. Berdasarkan teori genetik, ada gen tertentu yang diturunkan, dipengaruhi oleh belahan otak yang lebih aktif. 95% individu tangan kanan lebih dominan, dipengaruhi otak kiri. 5% dipengaruhi otak kiri. Individu kidal cenderung mengembangkan keterampilan motorik dan bahasa. Di sini terdapat gangguan pertumbuhan fisik yang disebut dengan kekerdilan. Kekerdilan adalah gangguan pertumbuhan yang terjadi antara 2-15 tahun karena deprivasi emosional. Dia memiliki ciri-ciri yang ditandai oleh ukuran tubuh yang sangat pendek, sekresi GH yang menurun, masalah penyesuaian diri. Asupan nutrisi pada anak usia dini. Yang pertama, nafsu makan anak tidak mudah diprediksi. Kedua, anak menyukai makanan yang familiar. Ketiga, anak membutuhkan pengaturan makanan yang berkualitas tinggi. Dan yang terakhir, lingkungan sosial akan berpengaruh pada pemilihan jenis makanan. Penjelasan selanjutnya, apa saja penyakit menular dan malnutrisi tersebut? Yang pertama, pada anak-anak yang terpenuhi gizinya dengan baik, sakit yang umumnya dialami tidak akan berpengaruh pada pertumbuhan fisiknya. Yang kedua, pada negara-negara berkembang, banyak anak-anak yang tidak mendapatkan program imunisasi. Yang ketiga, penyakit pada anak adalah faktor utama penyebab malnutrisi atau penyakit yang mengurangi nafsu makan anak sehingga mempengaruhi pertumbuhan fisiknya. Selanjutnya, perkembangan motorik pada masa anak-anak awal. Keterampilan motorik kasar. Apakah itu keterampilan motorik kasar? Yaitu mengontrol tindakan yang membantu anak mengitari lingkungannya. Contoh, berjalan, berlari pelan, melempar, menangkap, dan lain-lain. Selanjutnya, keterampilan anak pada usia sensorik halus mencakup gerakan yang lebih kecil, misalnya memakai baju, makan, menggambar, dan mengikat tali sepatu. Apa sajakah upaya meningkatkan diri pada anak usia dini? Yang pertama, penguasaan melalui proses bermain sehari-hari. Yang kedua, pengajaran fisik secara formal hanya berdampak sedikit saja. Yang ketiga, rutinitas harian perlu dilakukan untuk perkembangan motorik halus. Yang keempat, lingkungan dapat menyediakan ruang dan peralatan bermain yang sesuai dengan perkembangan anak. Yang terakhir, bermain akan mendorong sifat positif dan suasana menyenangkan dalam aktivitas motorik anak. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan kognitif anak. Baiklah, selanjutnya perkembangan kognitif. Dalam perkembangan kognitif ada tahap operasional. Yang pertama, sub tahap pertama yaitu praoperasional, fungsi simbolik. Biasanya terjadi pada usia 4-6 tahun, kemudian anak mulai memperoleh kemampuan mental untuk menghadirkan objek yang tidak ada, kemudian gambar mulai aktif, pikiran belum terorganisir dengan baik. Kemudian ada sub tahap kedua, praoperasional, pemikiran intuitif.
yaitu anak mulai menggunakan penalaran primitif, kemudian mulai mencari jawaban atas pertanyaannya, dan juga biasanya terjadi mulai usia 4-7 tahun. Kemudian selanjutnya ada pun kesiapan anak masuk sekolah. Ada yang pertama motorik kasar dan motorik halus. Contoh dari motorik kasar yaitu melompat dan menangkap. Contoh dari motorik halus yaitu membangun balok. Kemudian ada bahasa. Contohnya menjawab pertanyaan tentang diri sendiri. Kemudian artikulasi sebagai kemampuan dalam bicara. Kemudian ada pun konsep, yaitu menyebutkan nama anggota tubuh, berhitung, dan juga menyebutkan nama-nama bagian tubuh. Demikian presentasi dari kelompok kami.